Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Maharani Utami dengan NPM 1403101700028. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai deret Balmer pada spektrum hidrogen. Baiklah, tools yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi percobaan, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi dari percobaan kali ini? Hal-hal yang melatar belakangi dari percobaan kali ini ada 3 macam. Yang pertama, banyaknya teori yang mengemukakan mengenai atom dan mereka memiliki kelemahannya masing-masing. Yang kedua, atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana dan hanya memiliki 1 elektron saja sehingga dia menghasilkan spektrum yang paling sederhana juga. Yang ketiga, karena atom hidrogen menghasilkan spektrum yang paling sederhana, sehingga dijadikan sebagai prototipe untuk mempelajari spektrum yang lebih rumit. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari percobaan kali ini. Nah, identifikasi masalah dari percobaan kali ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana proses terpecahnya sinar yang terbagi menjadi beberapa spektrum warna. Yang kedua, bagaimana perbedaan spektrum warna yang dihasilkan oleh lampu hidrogen, lampu neon, dan lampu argon. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan panjang gelombang dari setiap spektrum warna yang dihasilkan masing-masing lampu. Dari ketiga identifikasi masalah yang tadi sudah saya sampaikan, saya membatasi masalah tersebut menjadi satu saja, yaitu bagaimana cara menentukan panjang gelombang dari setiap spektrum warna yang dihasilkan oleh masing-masing lampu. Dari batasan masalah yang tadi sudah saya sampaikan, saya memiliki tujuan dari percobaan kali ini, yaitu menentukan panjang gelombang warna merah, hijau kebiru-biruan, dan juga warna biru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang mendasari dari percobaan kali ini. Tinjauan pustakanya adalah sebagai berikut. Nah, di situ terdapat teori atom. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang teori atom terlebih dahulu secara sekilas. Jadi pertama kali dikemukakannya teori mengenai atom itu oleh Demokritus. Nah, di mana Demokritus atau Demokritis? Menurut teorinya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang kita sebut sebagai atom. Namun, pernyataan dari Demokritis ini tidak dibuktikan secara eksperimen, sehingga Dalton mengemukakan pendapatnya bahwa atom merupakan bagian terkecil dan materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Thomson. Thomson mengemukakan pendapatnya mengenai teori atom Dalton yang dianggap salah, karena melalui percobaannya, Thomson menemukan bahwa ada bagian yang lebih kecil lagi dari atom, yaitu elektron. Nah, setelah itu, kemudian muncullah teori Rutherford, di mana Rutherford menyatakan bahwa teori tersebut salah, di mana atom itu terdiri atas inti bermuatan positif yang terletak di pusat. Dan pada tahun 1913, Bohr memperbaiki kegagalan Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Nah, menurut Bohr ini, dia mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nah, dari teori atom yang sudah dikemukakan oleh beberapa saintis, di sini saya akan membuktikan percobaan yang dilakukan oleh Bohr, di mana Bohr melakukan percobaan mengenai spektrum atom hidrogen seperti yang saya lakukan. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai transisi elektron, di mana transisi elektron ini pun dibahas lebih lanjut oleh Bohr.
di mana Bohr ini mengasumsikan bahwa sebuah elektron itu bisa berpindah dari satu orbit ke orbit yang lainnya. Nah, ketika dia berpindah dari suatu orbit ke orbit yang lainnya, elektron tersebut bisa memancarkan atau menyerap energi. Jadi, transisi elektron adalah proses berpindahnya elektron dari satu orbit ke orbit yang lain. Nah, ketika si elektron ini dia berpindah dari orbit luar ke orbit dalam, maka si elektron akan memancarkan energi sebesar di mana E itu merupakan energi dan F itu merupakan frekuensi yang dipancarkan oleh elektron tersebut. Nah, ketika elektron berpindahnya dari orbit dalam ke orbit luar, dia akan menyerap energi sebesar energi tersebut atau persamaan yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai spektrum atom hidrogen, di mana sudah saya sebutkan juga tadi di awal bahwa spektrum atom hidrogen menghasilkan spektrum yang paling sederhana, dikarenakan atom hidrogen itu mempunyai struktur atom yang paling sederhana pula. Dan strukturnya pun terdiri dari satu buah elektron dan satu buah proton. Jadi itu sangat sederhana sekali sehingga mudah dipelajari. Dan spektrum atom hidrogen ini pula dijadikan sebagai prototipe untuk mempelajari spektrum yang lebih rumit lagi. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh spektrum atom hidrogen ini dipengaruhi oleh transisi elektron dari tiap kulit ke kulit atau dari orbit ke orbit yang lain. Nah, dengan memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, di mana lambdanya tersebut adalah panjang gelombang, R-nya adalah tetapan Rydberry, dan N-nya kulit elektron yang dituju. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi percobaan Dirac-Balmer pada spektrum hidrogen ini. Di sini saya menggunakan beberapa alat seperti yang tertera di sini, dan intinya saya menggunakan 3 buah lampu. Yang pertama adalah lampu hidrogen, yang kedua adalah lampu neon, dan yang ketiga adalah lampu argon. Baiklah, percobaan pertama dilakukan dengan merangkaikan alat terlebih dahulu sesuai dengan gambar. Nah, setelah alatnya dirangkaikan, kemudian saya memvariasikan jarak layar ke kisi, yaitu sebesar 10 cm, 15 cm, dan juga 20 cm. Nah, setelah itu, setelah saya merangkaikan alat dan sudah memvariasikan jarak dari kisi ke layarnya, kemudian lampu dinyalakan, lalu mengukur jarak antara spektrum yang terlihat ke terang pusat. Jadi setelah itu, setelah lampunya sudah dinyalakan, timbullah spektrum warna yang kemudian diukur panjangnya menggunakan penggaris dari titik pusat ke setiap spektrum warna yang tampak, seperti itu. Nah, setelah mengukur jarak dari setiap spektrum ke terang pusat, kemudian dicatat, dan setelah semuanya dicatat, mengulangi percobaan tersebut untuk kedua lampu berikutnya. Nah, untuk percobaan pertama itu saya melakukan percobaan pada atom hidrogen. Nah, di mana pada atom hidrogen ini bisa dihasilkan sesuai tabel berikut. Nah, dari tabel ini terlihat sekali bahwa atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana. Karena apa? Karena dari percobaan ini atom hidrogen hanya menghasilkan 2 spektrum saja, yaitu warna biru dan warna merah. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa atom hidrogen merupakan atom yang memiliki struktur yang paling sederhana. Oke, selanjutnya dari percobaan ini juga diperoleh jarak kisi ke layar, yaitu A, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan diperoleh pula jarak dari terang pusat ke setiap spektrum yang diperoleh atau dinotasikan dengan B. Dan kemudian setelah melakukan pengolahan data dari data yang didapatkan, diperolehlah besar panjang gelombang sesuai dari tabel ini. Nah, dari hasil tersebut saya konversikan ke dalam bentuk grafik, dan grafiknya sebagai berikut. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa semakin besar jarak layar ke kisi, maka semakin besar pula jarak terang pusat ke spektrum warna. Hal tersebut sesuai bahwa A sebanding dengan B atau berbanding lurus dengan B. Oke, setelah dilihat tabelnya dan juga grafiknya
tersebut, percobaan ini membuktikan bahwa panjang gelombang merah lebih besar dari panjang gelombang biru. Hal tersebut sesuai dengan literatur. Selanjutnya juga saya melakukan percobaan dengan menggunakan atom neon, di mana hasilnya sebagai berikut. Nah, dari tabel yang tertera ini, dari percobaan kedua yang menggunakan lampu neon menghasilkan 5 spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan biru, yakni lebih banyak dari atom hidrogen karena struktur atomnya juga lebih kompleks dibanding atom hidrogen. Nah, dari percobaan ini pula sama halnya dengan percobaan pertama, yaitu kita mendapatkan atau saya mendapatkan data A dan B, dan kemudian setelah melakukan pengolahan data diperoleh besar panjang gelombang warna sesuai tabel ini. Dan susunan spektrum dari yang paling besarnya bisa kita lihat juga dari tabel. Panjang gelombangnya adalah dilihat dari yang paling besar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan hal tersebut sesuai dengan literatur. Oke, dan setelah kita melihat tabel tersebut, yang kemudian saya konversikan pula ke dalam bentuk grafik, dan grafiknya sebagai berikut. Sebenarnya sama dengan grafik sebelumnya, dengan grafik percobaan pertama, yaitu dari grafik ini juga dapat terlihat semakin besar panjang gelombangnya menunjukkan semakin besar juga B-nya. Untuk bentuk garisnya pun sama, yaitu linier ke atas yang menunjukkan A berbanding lurus dengan B. Oke, selanjutnya percobaan ketiga, di mana percobaan ketiga ini dilakukan pada atom argon atau pada lampu argon. Nah, dilakukannya setelah dilakukan percobaan, dihasilkanlah hasil dari percobaan tersebut sesuai dari tabel. Nah, ini. Oke, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa atom argon menghasilkan 6 spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan biru, serta keunguan, ada ungu. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga bahwa atom argon ini menghasilkan spektrum yang lebih banyak dari atom hidrogen dan juga atom neon, dimana karena strukturnya pun lebih kompleks daripada atom neon dan atom hidrogen, seperti itu. Dan dari percobaan ini pula diperoleh data A dan B. Setelah itu, setelah melakukan percobaan data, diperoleh juga besar panjang gelombangnya sesuai tabel ini. Dan susunan spektrum dari yang paling besarnya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu sesuai dengan literatur. Jadi percobaan yang saya lakukan cukup berhasil karena susunan atomnya pun, bukan susunan atom, mohon maaf, maksud saya susunan dari spektrumnya pun menghasilkan panjang gelombang yang sesuai dengan literatur, seperti itu. Nah, jadi dari percobaan Deret-Balmer ini kita bisa menentukan panjang gelombang dari masing-masing spektrum warna yang dihasilkan dari setiap lampu, seperti itu. Jadi Deret-Balmernya sebagai penunjang kita melakukan perhitungan untuk menentukan panjang gelombang. Oke, dari percobaan yang sudah saya lakukan tadi diperolehlah sebuah kesimpulan bahwa pada percobaan ini dihasilkan spektrum-spektrum warna dari setiap lampu yang dihasilkan. Yang pertama adalah lampu hidrogen, di mana menghasilkan spektrum yang paling sedikit karena strukturnya pun yang paling sederhana, yaitu menghasilkan warna biru dan merah saja, di mana panjang gelombangnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini kesimpulan-kesimpulannya. Dan juga untuk panjang gelombang untuk warna-warna yang lain yang dihasilkan oleh lampu yang lain juga sebagai berikut. Nah, seperti ini. Oke, setelah diperolehlah kesimpulan, jadi intinya dari percobaan yang saya lakukan ini cukup berhasil karena sesuai dengan literatur, mulai dari panjang gelombang dan juga spektrum warna yang dihasilkan sesuai dari struktur atom masing-masing lampu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.